Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, dimanapun Anda berada ya, back to my channel di dunia statistika. Oke teman-teman, di video kali ini ya, saya akan menjelaskan ke teman-teman atau sharing lah ya kepada teman-teman mengenai ada salah satu program ya di zamannya Presiden SBY, itu disebut dengan program KRPL ya. Jadi program ini merupakan program di bidang pertanian ya. Jadi KRPL itu sendiri adalah singkatan dari Kawasan Rumah Pangan Lestari ya. Nah, di sini di mana masyarakat itu diarahkan oleh pemerintah ya. Ya, pemerintah mengarahkan tapi memberikan contoh seperti itu ya. Dia membuat kelompok-kelompok di suatu desa gitu untuk memberi contoh ya, menanam tanaman di perkarangan rumah. Nah, tanaman ini lebih khususnya ke tanaman pangan atau tanaman yang dikonsumsi oleh masyarakat sehari-hari ya. Banyak yang ditanam itu pada umumnya yaitu tanaman hortikultura ya. Ada cabai gitu ya, ada tomat, kemudian ada terong ya, selada dan jenis sayuran lainnya. Artinya program KRPL ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sayuran untuk masyarakat. Kalau misalnya masyarakat itu mampu memanfaatkan perkarangan rumah, harapannya adalah pengeluaran ya untuk membeli sayur itu dapat berkurang, sehingga secara tidak langsung itu dapat meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat itu sendiri. Itu adalah ide dari program KRPL ini. Nah teman-teman, kalau teman-teman punya lahan kosong gitu ya, nggak ada salahnya kalau teman-teman punya waktu untuk menanam, baik itu di polybag gitu ya, ataupun langsung di halaman, nggak apa-apa ya. Nggak butuh waktu banyak untuk kita menanam, mungkin sehari kita bisa meluangkan 1-2 jam gitu ya. Kalau teman-teman pulang kerja misalnya ya, atau pulang kuliah, yang bagi yang masih belajar ya, sempatkan 1-2 jam untuk menanam. Itu mungkin dapat membantu mengisi waktu luang teman-teman, healing juga gitu. Jadi healing itu juga nggak harus selalu ke pantai gitu ya. Kita juga bisa healing dengan menyiram tanaman gitu ya, memberi pupuk pada tanaman gitu ya. Selain untuk healing juga untuk mengurangi pengeluaran tadi ya. Jadi dapat banyak gitu ya teman-teman ya, dengan kita ikut menyelenggarakan atau ikut terlibat atau ikut melaksanakan program KRPL ini. Nah, di video kali ini teman-teman, saya akan menunjukkan hasil penelitian ya, dari peneliti ya, kayaknya ini dosen gitu ya. Nah, dari peneliti, dia ini membahas tentang pengaruh program Kawasan Rumah Pangan Lestari atau KRPL dalam mendukung kemandirian pangan dan kesejahteraan rumah tangga. Nah, jadi dari jurnal yang saya baca ini ya, kita tidak berbicara mengenai pendapat saya ya, tapi kita berbicara mengenai data gitu ya, mengenai fakta bahwasanya memang program KRPL itu mampu meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat ya. Nah, di metode penelitian yang dilakukan oleh Amelia Anisahak, Nuhfil Hanani, dan Syahrial ini ya. Nah, ini merupakan mahasiswa dari Pascasarjana Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya ya. Nah, ini penelitiannya dilakukan pada tahun 2013 mungkin, dan jurnalnya diterbitkan pada tahun 2014. Kita lihat di metodenya teman-teman ya. Nah, di metodenya ini dia ingin mengetahui gitu ya, apakah ada perbedaan gitu ya antara pendapatan petani yang melaksanakan program KRPL dengan petani atau warga yang tidak melaksanakan program KRPL. Nah, yang dia lakukan perhitungannya adalah perhitungan analisis usaha tani
Sehingga di sini dia akan mendapatkan pendapatan total dari usaha tani dari kedua variabel yang dia bandingkan tadi ya teman-teman ya, yaitu petani atau warga yang mengikuti program KRPL dengan yang tidak mengikuti program KRPL. Nah, masing-masing variabel dia menggunakan 40 peserta atau 40 sampel ya. Nah, jadi ada 40 data yang dia bandingkan ya. Untuk metode samplingnya dia menggunakan simple random sampling. Jadi simple random sampling itu adalah seperti teknik undian gitu teman-teman ya. Misalnya gini, misalnya ada 60 orang yang mengikuti program KRPL, sedangkan di sini yang dia butuhkan hanya 40. Berarti dari 60 nama ini dia masukkan ke dalam toples, dia kuncang gitu ya, kemudian dia ambil sebanyak 40 gitu ya. Nah, nama-nama yang terpilih inilah yang nanti dia gunakan sebagai sampel gitu ya. Nah, itu disebut dengan simple random sampling. Nah, dia di sini menggunakan uji T gitu ya untuk mengetahui apakah ada perbedaan ya pendapatan petani dengan program KRPL dengan petani yang tidak mengikuti program KRPL ya. Jadi ada hipotesis 0 itu tidak terdapat perbedaan, sedangkan H0 itu terdapat perbedaan. Nah, kita lihat ya dari data hasil penelitiannya. Kita lihat ya. Nah ini merupakan rekapan data. Jadi di jurnal ini kita nggak bisa melacak data aslinya ya. Kalau data aslinya pasti itu ada dua data, pendapatan petani KRPL dan pendapatan petani non KRPL. Tapi di sini sudah dia sederhanakan ya, sehingga kita tinggal membahas ya atau memahami dari data yang sudah dirangkum oleh peneliti ini. Nah, untuk komponen biaya, nah di sini ada bibit ya. Nah, untuk KRPL itu 24.000 rata-ratanya, untuk non KRPL 26.000. Jadi sangat murah ya, untuk bibit cuma 24.000. Untuk pupuk itu peserta KRPL itu 11.000 ya. Untuk non KRPL itu 2.000 ya. Kemudian untuk yang non KRPL. Kemudian untuk biaya total pertanian ini dia jumlahkan semua 47.000, non KRPL 40.000 ya. Nah, kita fokus ke pertaniannya saja ya. Rata-rata biaya total peternakan ya. Oh, dia masukkan peternakan juga ya. Mungkin ada juga yang mungkin beternak ayam, saya juga nggak begitu paham ya. Tapi intinya di sini dia ingin membandingkan pendapatan petani program KRPL dengan non KRPL. Nah, di sini untuk total biaya ya, rata-ratanya untuk yang KRPL 128.000 dan yang non KRPL 68.000. Di sini dilihat kalau yang melaksanakan program KRPL itu memang membutuhkan biaya 2 kali lebih banyak ya dibanding yang non KRPL. Nah, terus kita lihat dari penerimaan peserta KRPL. Untuk dari penerimaan usaha pertanian itu 14 juta ya. Untuk non KRPL itu cuma 4 juta. Di sini timpang sekali ya teman-teman ya. Jadi kalau kita ikut melaksanakan program KRPL itu bisa memperoleh penerimaan 14 juta gitu ya. Untuk dari peternakannya 16 juta, sedangkan non KRPL itu cuma 4 juta. Sehingga total penerimaan per tahun itu ya, rata-rata total penerimaan per tahun. Oh, ini 14 juta ini total ya teman-teman ya, total dari ke 40 peserta ya. Nah, jadi kalau dia rata-ratakan ya, rata-ratakan itu penerimaan per tahunnya itu 700.000 ya, sedangkan untuk yang non KRPL itu 200.000. Kalau menurut saya untuk penerimaan 700.000 ini lahannya mungkin sangat kecil ya gitu ya. Kalau misalnya lahannya cukup luas, saya rasa akan lebih ya, untuk 1 tahun akan lebih dari 700.000 ya. Tapi kita lihat ya. Oke, kita lihat
Nah, ini sama ya. Untuk total pendapatan, kalau ini total penerimaan ya. Penerimaan dan pendapatan. Kalau penerimaan ini omset ya, omset. Kalau pendapatan ini sudah bersih kayaknya ya. Nah, sudah bersih. Oke. Jadi pendapatan bersih yang KRPL 600.000, sedangkan non KRPL 158.000 ya. Kemudian dia bandingkan apakah ada perbedaan antara pendapatan pertanian pendapatan peserta KRPL dengan pendapatan peserta non KRPL. Kemudian didapatkanlah T hitungnya 6,545, T tabelnya 1,685. Karena T hitung lebih besar daripada T tabel, maka artinya terdapat perbedaan pendapatan usaha tani pekarangan peserta KRPL dengan peserta non KRPL ya. Jadi di sini ternyata program KRPL itu dia memberikan dampak yang signifikan ya, sehingga terlihat dari hasil analisis menunjukkan bahwasanya pendapatan antara peserta KRPL dengan non KRPL itu berbeda signifikan. Telah teruji menggunakan uji T gitu ya. Nah, teman-teman, jadi ya bagi kalian yang mungkin mahasiswa agribisnis atau mahasiswa agroekotek gitu ya, atau mahasiswa penyuluhan gitu, atau mahasiswa pertanian lah gitu ya secara umum gitu ya. Nah, kalian bisa ya memodifikasi dari penelitian ini untuk skripsi kalian. Jadi kalian bisa menggunakan uji T. Kalian misalnya mengambil 30 sampel gitu ya, 30 sampel, kalian ajari mereka bagaimana istilahnya menanam gitu ya, menanam tanaman di perkarangan rumah ya, menggunakan dengan mencontoh metode-metode yang dilakukan oleh program KRPL ini. Kalian ukur gitu ya, kalian ukur variabelnya bisa pengeluaran gitu ya, sama pendapatan. Nah, kalian ukur pengeluaran 30 warga ini sebelum mengikuti program KRPL itu berapa ya pengeluaran untuk membeli sayur seperti cabai, terong gitu ya, sayur-sayuran yang lainnya gitu ya. Nah, kemudian kalian lakukan penyuluhan atau kalian lakukan training ya, kalian dampingi mereka untuk menanam tanaman ya dengan program KRPL ini di perkarangan rumah. Kemudian setelah panen gitu ya, kalian ukur lagi gitu, ukur gitu ya pengeluaran sama pendapatannya tadi. Nah, baru kalian nanti bandingkan ada nggak sih bedanya pengeluaran warga sebelum dan setelah melakukan program KRPL. Ada nggak sih perbedaan pendapatan warga sebelum dan sesudah mengikuti program KRPL ini? Menurut saya penelitiannya sederhana gitu ya, sederhana, modalnya juga nggak besar, biaya untuk penelitiannya juga nggak besar, tapi ya hasil dari penelitian kalian ini bisa memberikan dampak positif gitu ya. Jadi orang yang tahu ternyata program KRPL ini mampu meringankan pengeluaran bulanan misalnya, maka orang akan tertarik gitu ya untuk menanam tanaman di perkarangan rumah. Jadi kalau kita ingin mengajak ya orang gitu ya, misalnya kita berharap orang ini mau nih nanam-nanam tanaman, kita buktikan dulu, kita berikan contoh dulu bahwasanya ada keuntungan yang akan mereka terima. Kalau misalnya kita membuat program, kita koar-koar bercerita gitu ya, kita koar-koar bikin banner, bikin apa, bikin promosi mengenai program, apalagi program itu hanya untuk menghamburkan uang, itu nggak akan bertahan lama ya, paling sebulan 2 bulan akan berakhir ya program itu. Beda kalau kalian membuat program, ternyata program itu memang memberikan dampak yang positif ya, memberikan keuntungan bagi orang lain, maka orang lain secara tidak langsung akan mengikuti apa yang kalian ajarkan. Jadi beri contoh dulu ya kepada orang sehingga orang mau mengikuti. Jangan kalian berbicara, kalian mengajak tapi kalian tidak memberikan contoh. Nah, ini bisa jadi
ide penelitian bagi teman-teman ya yang sekarang mungkin sedang menyusun skripsi gitu ya, atau tugas akhir. Nah, kalau kalian bingung seperti apa metodenya, kalau kalian ingin melakukan penelitian terkait ide ini, nanti kalian bisa WA saya, bisa konsultasi dengan saya ya, untuk melakukan penelitian di bidang ini ya. Konsultasinya gratis ya. Nanti olah datanya juga akan saya bimbing kalau kalian memang tertarik untuk mengambil ide ini ya. Oke, mungkin itu ya untuk video saya kali ini. Mohon maaf ya kalau ada salah-salah kata, dan semoga ya informasi sedikit seperti ini ya ya bisa menambah sedikit wawasan untuk kita. Oke, mungkin itu saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.